Suami juga bingung mau sayangin tubuh kita gimana. Dibilang kamu kurus marah. Bohong, aku gendutan. Gue masih suka kayak gitu. Ya kan? Hai Mi. Hai Tan, Hai Militan. Kembali lagi bersama kita di part 2 body di shaming. part 2 body shaming. Nggak akan bosan ngingetin teman-teman untuk Untuk cuci tangan, yes, pakai masker kalau keluar, kalau kemana-mana jaga jarak sama Jaga jarak. orang-orang. Kita jaga Patuhi jarak nih ya. Jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan Iya, betul. dimanapun. Sediain di tas, di mobil, dimanapun, di dompet harus ada hand sanitizer, di motor, jok motor bisa kan ya. Sama intinya adalah kurang-kurangin pegang muka, pegang Yes. mata, hidung Pegang gitu ya. hidung, megang mulut. Kalau nggak benar-benar bersih ya baru dibahas. Bapak pegang mata, pegang mulut. Jangan pegang muka, mata dan lain-lain. Pegang aja hati aku. Bebas lah Mi, bebas. Deh, pegang hati loh gitu ya. Iya, kita mau bahas tentang body shaming lagi. Lanjutan body shaming Minggu tuh. lalu Mimi udah cerita. Yes. Ini lo kan minggu lalu cerita tuh. Oh, iya. Yang lo dikatain mirip almarhum Omas. Terus lo marah, banting meja. banting Terus meja. apa lagi tuh yang lo lakukan setelah banting meja? jadi yang ngeledek-ngeledekin gue itu kan kebetulan dia orangnya gemuk gitu, terus dia putih. Jadi waktu ya mungkin dia ngomong kayak gitu karena dia ngerasa dia keren kali ya, Keren gimana ya. gue nggak ngerti ya. Terus pas dia bilang lu bibir. Awalnya dia bilangnya manggil gue bibir gitu. Terus sampai akhirnya dia bilang, "Oh Mas tuh ya, gue kesel banget waktu Emosi itu." banget tuh ya. Terus gue bilang, lo diem deh, gue bilang gitu. Terus dia nggak diem. Sampai akhirnya gue udah marah banget. Terus ya itu, gue banting meja, meja jadi mejanya gue giniin, terus gue dorong ke dia, terus gue bilang, "Lu babi." Gitu. Asli itu adalah momen kemenangan gue. Lo babi, itu gue yakin dia malu juga, Bo. Iya, soalnya ya kan? teman-teman gue yang jadi waktu itu posisinya agak lumayan rame apa enggak ya di kelas ya. Terus teman-teman gue yang ngeliat itu mereka pada tepuk tangan. Weh, babi kalah sama bibir. Iya benar. Enggak, Pasti gitu zaman deh. dulu pasti Ya gitu gitu ya. ngomongnya Enggak, kan. soalnya kan gue kan kecil gitu ya. Dulu badan gue kurus banget emang, kurus Kecil. banget, kecil gitu. Terus mungkin orang-orang ngeliatnya gue kayak Intan gak bisa apa-apa Iya, gitu kan ya. Gue jadi Hulk kalau gitu. Oh, banting meja lo dorong. Jatuh nggak tuh si babi? Enggak sih, cuman kayak mejanya pun nggak kebalik gitu. Mejanya kan kena badannya dia, jadi bruk gitu. Iya kan, oh iya doi kan babi, jadi mentalnya tertahan. Anjir, nggak gitu juga. Terus habis itu dia nggak pernah ngeledekin gue lagi. Nah, Habis itu jadi dia memang nggak harus pernah diginiin. gitu. Ketika kita merasa insecure sama perkataan dia yang terus menerus, kita jangan diem aja. Kita Iya harus benar. Kita harus bertindak. bertindak. Karena kalau bukan diri kita, siapa lagi yang Iya, nyelamatin itu ya? Iya benar. Kan kita nggak suka digituin. Yes. Makanya gue juga selalu bilang sama anak-anak gue, bercanda nggak apa-apa. Tapi kalau bercandanya kamu nggak suka, ya kamu berhak untuk ngelawan. Gue Yes, bilang gitu. benar, Kalau benar. misalnya nanti sampai mama dipanggil sama kepala sekolah atau apa, ya ada alasannya gitu loh. Kenapa anaknya kayak gini? Ada alasannya. Ada gitu. alasannya. Makanya gue bilang, itu lawan aja lawan. emang harus dilawan sih ya. Gue juga Iya, sempet tuh iya, insecure fase di body shaming jerawat. Gue Oh, lupa oke, deh oke. tuh. Gue pernah tuh. Dan aduh Tuhan. Ini mungkin teman-teman militan banyak yang mukanya masih berjerawat, yang parah banget. Gue sempet di fase yang parah banget jerawat di muka gue, gede-gede. Sampai waktu itu gue umroh ceritanya, terus sampai kayak ada nenek-nenek nggak kenal sama gue. Terus dia nyamperin gue, gini, "Kamu kasihan banget sih nak jerawatnya. Ini air zam-zam aku baru ambil, habis aku doain nanti kamu buat cuci muka kamu ya biar kamu sembuh." Gue antara sedih sama gimana ya, aduh ya Allah, ini maksudnya apa gitu. Gue bingung. Coba gue cerna dulu maksudnya gimana gitu. Lagi umroh Bo, dibahas jerawat. Bener gimana gitu, gue bingung Bo. Iya, ntar dikira kualat sama malaikat kalau nggak gue lakuin Tapi gitu gue ya. lagi parahnya banget pas di sana, parah banget tuh bener yang keluar Gede-gede semua. gitu, Mungkin karena cuaca atau apa gue juga nggak ngerti, gue Dan kaget. faktor hormon juga sih. Hormon juga, karena masih ABG juga waktu itu mungkin gue. yang orang-orang nggak banyak ngeh gitu ya. Yes, Jadi yang dan dulu nggak ada pelajaran ya yang dikasih tau sama nyokap. Gue juga dulu sempat beberapa kali jerawat. Nyokap gue tuh nggak pernah bilang tuh kalau jerawatan itu karena hormon. Nggak pernah ngomong Cuma kenapa sih. dibilangnya malah cuci muka. Iya, kamu Makanya jorok kamu sih. cuci muka kamu, kayak gitu-gitu mulu kan. Iya, jadi bukannya kan kalau misalnya kita dikasih tau itu hormon kok nanti Iya. juga bakalan reda seiring dengan Yes. berjalannya usia Itu gitu. kan Misalnya lebih adem itu ya, kan Bo? lebih adem, iya bener Iya. gitu maksudnya. Terus saat itu gue kayak sedih, marah, tapi ya gue lakuin juga tetap tuh.
karena gue emang dulu bener-bener yang kayak berjuang untuk Terus melawan pulang jerawat. umrah lo jadi cantik gitu, glowing Enggak namanya. juga. Tapi setelah gue dewasa gue tahu jawabannya kenapa gitu. Akhirnya gue cuci muka pakai itu dan akhirnya cuma sedikit ya udah habis kan yang didoain sama dia. Terus nggak tahu gimana ceritanya gue menemukan lah dokter klinik yang mengerti jerawat parah gitu. Sampai akhirnya gue bisa berdamai sama jerawat gue itu karena ketemu dokter ini. Dia ngejelasin tuh yang tadi itu, ini karena hormon, kamu tenang aja, kamu sabar, yang penting kamu semangat. Iya, maksud gue harus dikasih rajin, penjelasan gitu sainsnya kan. gitu loh, Kan jadi jangan tenang ya, tenang gue nemu dokter kayak gini kan gue tenang ya. Iya. Kamu harus semangat, rajin cuci muka dan pakai ininya, krimnya, kamu jangan pegang-pegang muka, jangan ini, kan tenang ya. Sebelum-sebelumnya gue ke dokter-dokter kejerawat tuh kayak dikasih tahu jangan makan ini, jangan, semua nggak boleh yang disebutin, Gue gorengan, makannya apa? coklat, kacang, segala macam. Gue bingung makannya gue apa, gue putih telur sama nasi puasa putih gue kali ya kan. Tapi Wah, gila sih. tapi kalau gue sih kalau berarti lo tuh kebanyakan orang yang bukan di lingkup lo ya. Nyokap lo, kalau nyokap lo tadi dulu bilang, kalau nyokap gue kan dulu Iya, ya termasuk body shaming ke anaknya juga ya, kamu nyokap hitam gue. banget sih makan sayur gitu. Orang tua gue gak pernah Enggak body ya, shaming enggak gue ya, sama enggak sekali. pernah ya. Justru malah gue yang marah, kenapa gue terlahir hitam gitu. Kadang-kadang gue suka sebel. Tapi gitu. gue juga pernah sih ada di fase yang ini pacar gue, mantan pacar gue waktu itu. Jadi kan gue komedoan tuh ya. Di komen lagi, Iya, dibilang gitu. Terus gue kayak, lu MUA, mohon maaf. mohon maaf lo emang so ganteng banget apa gimana gitu. Gue pernah sih juga gitu, pernah. Juga kayak nggak tahu itu maksudnya itu body shaming untuk memotivasi gue supaya gue rajin bersihin muka atau emang dia mulutnya aja minta Mulutnya dilakban. aja gitu. Tapi terkadang gue suka ngambil sisi positif sih dari mulut-mulut laknat orang-orang yang sekitar kita gitu ya. Kita jadi tough ya. Kita jadi lebih semangat, lebih kayak udah tahan banting, kebal, dan jadi mencoba lebih baik lagi. Iya, benar-benar. Memperbaiki diri. Cuman memang kalau yang kasihan nih yang kayak jerawat kan hormon atau tan, memang sudah bawaan, yang emang nggak bisa dirubah gitu loh. Mungkin kalau lo ngatain gendut loh atau apa, ya memang susah sih ngurusin badan. Tapi setidaknya kita ada usaha, ada ikhtiarnya. Tapi kalau udah hormon susah nggak sih? Kadang kan gendut juga ada hormon juga, memang Iya, bawaan iya, badan iya, dia iya. susah gitu, Iya, atau iya. tulangnya besar Tapi gitu kan. kalau jadi gini, jadi dulu kan gue emang sampai sekarang sih, maksudnya gue dulu selalu bahwa misalnya gue kan kita perempuan tuh pasti kita kayak suka ngebandingin ya, mungkin laki-laki juga kali, tapi kalau perempuan tuh lebih sering Lebih aja sih kayak parah. ngebandingin kita sama perempuan lain Perempuan gitu kan lain, maksudnya. ya. Nah ketika waktu itu gue pernah sempat nanya sama temen gue yang cantik gitu ya, yang cantik, yang putih, yang mulus Apa gitu. sih perasaannya Enggak gitu gini, ya? iya kayak apa namanya? Ya lo kan lo udah cantik gitu, lo Apalagi udah lo cantik. insecure kan gitu. Apalagi yang lo insecure kan, waktu itu dia jerawat gitu. Ya elah jerawat satu aja, gue ngomongnya gitu waktu itu maksudnya. Gue tiap hari berjibaku sama orang-orang yang ngeledekin gue bibir-bibir, gue gak kayak lo, gue ngomong kayak gitu kan. Terus dia bilang, jangan salah, dia bilang gitu. Gue kayak begini juga orang masih ngeledekin gue, dia bilang. Terus gue yang kayak, hah? Bingung dong, Lu kan apanya? udah cantik gitu, udah cantik, udah tinggi, udah putih gitu. Maksudnya masa orang masih ngeledek lu? Ternyata tetap aja. Emang maksud gue, emang orang tuh pengen, gue nggak ngerti Cari ya. Maksudnya, kekurangan aja iya, kali emang ya, kadang Bo. juga orang iseng aja sih ngomong kayak gitu Iya, kayak, iya. lu jelek gitu, atau lo hitam atau lo pendek gitu atau apa. Ya, emang bacot aja gitu Sekelas pengen. Luna Maya aja insecure sama dirinya. Iya kan, Karena kakinya bener. O ya kan. Iya, makanya pasti setiap orang tuh tetap apa sih namanya kayak Karena perempuan kalau ngaca yang dilihat kekurangannya, Bo. Kalau cowok ngaca, coba lu tanya sama cowok sama laki lu semua. Dia ngerasa diri ganteng aja. gitu ya. Bener gak sih cowok gitu? Kok gue ganteng ya? Kok gue ganteng ya? Ya kan cowok gitu kan? Wih rambut gue cakep nih, ganteng gue. Iya sih, Wah gila laki kumis gue gue ya. oke nih, ganteng. Coba cewek. Komedo, jerawat, kok belang, rambut Aduh, perut pecah-pecah. gue nih abis lahiran perut anak ini, 3 gitu. Stretch mark, ini gak enak. Sampai akhirnya tuh selebgram yang heboh itu ngata-ngatain orang di gym. Wah itu sih parah Itu sih. parah banget sih Itu menurut parah gue. sih. Itu pas gue baca, gue kayak shock gitu di Twitter Tapi ya. gue seneng sih, maksudnya gini, seneng, gue bukan seneng dia ngeledekin orang-orang ya, cuma maksud gue seneng efek netizen, Yes. terus itu semua pada ngasih Support, tauin dia, pada yang support di yang body di shaming yang di body ini. shaming ini gitu. Sampai Jadi beberapa maksudnya, artis pun juga support jadi orang-orang dia itu. juga sadar gitu sama perilakunya dia salah gitu, Iya maksudnya sih. dia nggak boleh kayak gitu sama Karena orang. menurut gue, emang kenapa? Masalah buat lo orang perutnya gendut terus pakai baju kelihatan perutnya di tempat gym. Menurut lo salah? Enggak lah. Enggak lah, dia pede kok sama badannya, dia pede sama dirinya Dia sendiri. sayang sama badannya, dia cinta sama badannya, ke tempat gym pakai baju seksi, tangannya gede, ada stretch mark abis lahiran. Ya bodo amat, emang tempat gym dikasih tulisan harus cewek cantik, seksi, mulus, putih, kurus, keteknya nggak Tempat hitam, gymnya nggak nggak ada yang stretch mau mark. datang. Nggak ada tulisan kayak gitu, say. Mohon maaf, semua orang datang pengen sehat ya kan, bukan pengen pamer tubuh kalian di situ. Iya, kalau udah
badan udah bagus ngapain ke gym ibaratnya gitu ya. Iya, itu kan kita harus malah justru support yang orang-orang Iya, yang bener. pengen ikhtiar juga, mungkin mau sehat. Usahanya nggak mau ini loh, usahanya kurus, nggak iya. nggak mudah gitu Nggak maksudnya. mudah. Jadi udah nggak zaman ya kalau ngeledekin Yes. orang pakai fisik ya. Aduh udah Kayak nggak zaman banget deh guys. jadul sumpah banget parah. guys, jadul banget guys, jangan ya guys. Asli, gue kalau ke tempat gym tuh suka banyak orang yang insecure sama tubuhnya sendiri. Banyak banget. Aduh perut gue nih gede, gue malu. Sampai akhirnya dia pakai jaket karena nutupin perutnya. Gue bilang nggak apa-apa mbak, emang kenapa kita harus malu? Ya nggak apa-apa, emang kita mau olahraga kok, ya biarin aja perutnya kayak Tapi gitu-gitu momen apa ya. yang bikin lo accept badan lo, terus abis itu lo nggak mempermasalahkan kulit lo yang gelap Itu lagi puluhan apa segala tahun macam? banget tuh gue berdamai sama diri gue. Iya, momen apa gitu, maksudnya lo inget nggak? Momen dimana ya itu mungkin karena bantuan beauty vlogger, banyak beauty vlogger zaman sekarang dan banyak pilihan gitu. Kalau zaman dulu kan kita lihatnya artis di TV tuh cantik, putih, kurus, rambut panjang, lurus. Nah semenjak ada vlogger, banyak beauty vlogger yang mukanya jerawatan hancur. Itu Tetap memotivasi bisa kita. jadi Iya, beauty vlogger, oke. memotivasi kita. Terus atau gitu yang Ali Farah tuh yang jerawatan. Terus kayak Rachel Goddard dia tan. Jadi tuh kita jadi kayak oh iya, Orang aja nggak bisa apa-apa. pede, kita Iya, juga dong gitu kenapa ya. kita enggak gitu. Akhirnya gue bisa berdamai sama kulit gue karena menurut gue ya nggak apa-apa. Karena mau sekeras apapun lo memutihkan badan lo nggak akan bisa. Itu udah gen gitu loh. Bisa suntik putih. Tapi harus terus-terusan. Oh iya ya. Duit mohon maaf gitu ya. Duit mohon maaf tiap minggu. Dan tapi memang gitu mukanya pucet jadinya Tapi gitu kalau ya. gue sih menurut gue ya, kalau ketika kita udah accept diri kita udah nerima apa yang Yes. Allah kasih ke kita, Iya. itu kayak ada aja sih kayak misalnya momen-momen yang oh iya ya gue ternyata harusnya bisa lebih bersyukur kayak Iya, gitu-gitu maksudnya ya, bersyukur. jadi kita malah jadi lebih apa ya? Mensyukuri apa yang udah Allah kasih gitu. Jadi Kita harus bangga sama tubuh kita, sama kita tubuh harus kita, sayang iya. sama tubuh kita, cintai tubuh kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Iya benar-benar. Suami juga bingung mau sayangin tubuh kita gimana. Dibilang kamu kurus marah. Bohong, aku gendutan. Gue masih suka kayak gitu. Ya kan? Jadi tuh laki bingung jawabnya mau apa. Gue bilang kamu cantik. Bohong gitu kan. Tapi kadang kalau gue gini sih, maksudnya kalau ketika gue udah mulai agak gemuk gitu ya, ya berarti gue harus lebih semangat lagi olahraganya, jaga Iya, makannya harus jaga lebih gitu makannya. kalau gue. Karena Harus kalau gue sih. sih percaya, maksudnya badan yang sehat, mau gemuk mau kurus yang penting sehat gitu loh. Jadi yang kalau penting sehat. jadi gue kalau gue waktu itu ceritanya adalah gue pernah sempat berat badan gue tuh 60 something, 62 atau 61 gitu. Dan itu emang berat banget. Gue nggak pernah Kayak berat sesak badan gue seumur itu. nafas, cepet capek gitu ya. Gue pernah berat badan gue sebesar itu, tapi gue hamil. Nah itu gue gak hamil, berat badan gue segitu. Nah Jadi itu beda ya? Iya itu gue waktu itu ke Sukabumi, terus kayak harus jalan, harus apa namanya Trek segala macam naik ke jalannya sini. gitu ya? Itu emang gue udah Ngap banget ya, Bo? ngap banget. Jadi gue berjanji sama diri gue, oke gue harus olahraga, harus sehat lah ibaratnya kayak gitu. Gue gak mau kayak kemarin gitu, gue gitu sih. Jadi ketika gue udah mulai agak aduh gue ngap nih ya, berarti gue emang harus olahraga lagi, tambahin jam olahraga, Nah, itu makan dia. yang bener Lo gemukan gitu. aja ngap kan, kebayang dong yang teman-teman kita mungkin yang berat badannya Iya, berlebih, iya. dia mesti ngerasain engap setiap hari, dia mesti ngerasain susah cari baju, Bener. ngerasain susah cari sepatu, mungkin kan kalau orang yang agak berisi sepatunya besar ya, susah nyari segala-galanya, dia udah stres sama dirinya, Iya, terus lo bacotin dia. bacot lagi, lo bikin orang makin insecure nyet gitu ya, kasihan yuk kita rangkul, nggak usah dengan cara lo ngomong, cobain tempat gym ini deh, ntar kamu kurus tahu. Cobain makan ini deh, ntar kamu kurus tahu. Gue yakin dia di hatinya udah kesel banget. Dia juga berusaha di balik itu sangat amat keras untuk kurus. Iya kalau gue sih Iya kalau kan? ada temen gue yang curhat, gue gendut banget nih gini. Yuk makan yang bener yuk olahraga Ya. gitu sih biasanya gue. Kita rubah bahasa kita untuk menasehati atau memberitahu orang lain di sekitar kita. Misalnya kayak lo kulitnya gelapan, kita ngomong aja. Lo habis dari mana? Habis dari Bali ya atau apa kek gitu. Jangan bilang lo teman banget. Itu kan menyakitkan ya. Atau mungkin bilang lo lagi ini Atau ya. gimana kalau ketemu orang kita nggak usah komenin Fisik ya. kayak nanya apa kabar lo gitu aja. Tapi kadang Bisa tuh nggak orang sih? bahasa basi sebenarnya nggak penting, busuk tapi diucapin kadang kayak gitu ya. Fisik gitu kan, kayak kalau cowok mungkin bahasanya perut apa karung bro. Kayak gitu-gitu ya kan. Gue kadang juga Kalau suka cowok nanya kan. gitu sih, kayaknya lo gemukan deh gitu. Gue juga suka gitu sih masih. Oke, gue mulai sekarang gue nggak mau komen kayak gitu deh kalau gitu. Ya, sebenarnya kita kurang-kurangin sama ketika gue sering banget nih ngeliatin perempuan sama perempuan kadang merendah untuk ditinggikan gitu ya.
Oh iya, kamu lebih cantik, kamu lebih cantik. Kasih sopan aja. Lo ngape gitu. Dia ngomong gini, jadi gue ngeliat di depan muka gue sendiri dan gue tuh kesel banget liatnya gitu. Orang lain sih bukan gue. Jadi si A ini badannya berisi, ngomong si B ini kurus memang. Si A ini ngomong, ih kamu kurus banget sih Say, ngomong gitu kan. Yang kurus ini ngomong, ah masa sih Say, aku segini masih gemuk loh, gue pengen tabok. Dia ngomong kayak gitu sama orang yang badannya lebih besar dari dia gitu. Menurut gue, lo gak pantas ngomong gitu. Ketika orang yang badannya lebih besar dari lo, ya lo bilang, oh gitu ya mbak, makasih atau apa kek. Jangan lo bilang badan lo itu, enggak aku segini masih gemuk tahu Say. Gue juga suka gitu. kayak gitu. Gue juga Gemes ini gue abis naik berat badan gue. Ya gimana ya? Kadang juga gimana ya, orang tuh kadang suka nggak tahu kita tuh Porsinya kali ya. segimana normalnya kita gitu maksudnya. Kayak misalnya gue sekarang ada di posisi berat gue segini ya, tapi gue pernah tadi gue bilang 10 kilo lebih daripada berat gue yang sekarang. Nah orang kan tetap aja kalau orang yang lebih gemuk daripada gue kan ngelihatnya gini, ih lo udah kurus, lo mau ngapain lagi kayak gitu kan. Tapi padahal menurut gue pernah kok 10 kilo lebih gendut daripada sekarang gitu. Jadi ya kadang nggak kepengen ditinggikan juga sih, kadang emang emang kita nggak tahu normalnya dia aja gitu kali ya. Tapi kalau ngomong sama badannya mungkin mirip kayak kita nih berdua, mungkin setipe masih nggak apa-apa ya. Misalnya sebelah gue dia 100 kilo terus kita bilang kita gendut, itu menyakitkan sebenarnya sih buat dia. Iya janganlah. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi di fase sedang merasa body shaming, yang jerawatan atau yang mencoba untuk jadi kurus. korban body shaming maksudnya. Iya, jadi korban body shaming gitu, pengen kurus, pengen cantik, pengen mulus. Yuk coba kita mulai sayangi diri kita, cintai diri kita. Dan untuk orang-orang yang mulutnya kayak gitu juga kita harus juga memfilter mungkin ya. Memfilter teman-teman yang kira-kira menyakitkan kalian gitu loh. Kalian jangan membuat diri kalian sakit, dan ketika kalian sakit, kalian jangan diem aja. Lawan. Intan tadi bilang lawan. Ketika kalian diem, kalian jadi insecure terus. Mungkin kalian tuh bisa memberitahu secara personal ke orang yang udah menyakitkan kalian supaya dia juga mengerti keadaan kondisi kalian tuh. Kenapa sih bisa sampai gendut? Kenapa sih bisa sampai jerawatan? Lo jelasin aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lo mau cerita banyak. Mendingan ngasih waktu lebih banyak untuk ngejelasin ke orang daripada kita bete sendiri ya. Bete sendiri terus ketemu tak gitu lagi, gitu lagi. Mumet Say. Lama-lama banting meja juga kayak Hulk ya. Banting meja babi lo gitu kan. Diulangin. Babi diulang lagi ya kan. Sama agak di filter tuh mungkin main sosial media ketika kalian mengalami body shaming. Filter aja sosial media kalian. Misalnya kalian benar. Kalian misalnya kayak gue ya, jerawatan gitu. Terus ini agak mendingan sih sebenarnya, gue parah jerawatan gitu. Ini agak jerawatan. Terus gue follow beauty orang-orang vlogger yang mukanya mulus-mulus. Langsung unfollow. Gue mencoba untuk unfollow aja karena gue makin insecure nanti, gue makin stres. Sama kayak orang misalnya orang yang agak berisi, memfollow orang-orang yang kurus atau obat pelangsing, mari kakak obat pelangsing, mari kakak kurus dalam 3 bulan, mari kakak sebulan dalam ini. Bilang, aduh kurangin aja kalau ketika kalian kayak gitu makin stres. Tapi emang iya sih, maksud gue kadang kita kan sosial media tuh bebas ya, dalam artian ya kita mau follow boleh, nggak follow juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya jadi ketika yang lo follow justru bikin lo jadi insecure atau stres atau apa, ya udah unfollow aja gitu. Ya kayak gitu kan, kayak gue juga unfollow itu beauty vlogger yang mukanya mulus-mulus. Pokoknya orang-orang yang menurut lo memberikan efek negatif ke diri lo, mendingan udah singkirkan, hempaskan semua, lempar meja. Lempar meja lagi, balik lagi. Oke deh, semangat gitu untuk semua teman-teman yang lagi nge-gym biar kurus, semangat buat teman-teman yang lagi perawatan biar kulitnya mulus, semangat buat teman-teman yang lagi intinya adalah apapun yang kalian lakukan itu untuk merawat diri kalian, untuk mencintai diri kalian lebih-lebih gitu. Kalau misalnya kalian bisa lebih kurus, kalau misalnya kalian bisa lebih mulus, itu karena kalian ngerawat diri kalian. Itu bonus jadinya. Itu bonus. Gitu. Jadi jangan terlalu stres juga. Itu bonus lah, kurus bonus, mulus bonus. Makan sayur bukan buat putih ya saya. Makan sayur buat sehat saya, mohon maaf, bukan buat putih. Masalahnya putih ya di bonus. Putih aja masih ditakutin, putih, terus rambut panjang, lurus hitam ditakutin, kuntilanak, mohon maaf ya kan. Iya benar. Ya udah gitu aja deh para militan. Makasih ya udah dengerin, jangan lupa follow dan subscribe YouTube channel Hypespace dan follow Instagram kita di Ini Militan Podcast double L. Bye Mi. Bye Tan, bye Militan.